Bab 602. Master hadir. Dalam waktu yang singkat, Nicole pun masuk ke dalam aula. Nicole terlihat gemuk, kedua lengannya terlihat kekar, sekujur tubuhnya pun memancarkan aura yang sangat kuat. Memang adalah pimpinan kuat. Saat Nicole masuk ke dalam, Mushi pun langsung menangis, "Paman, keponakanmu dipukul orang, kamu harus bantu aku." Nicole menatap Mushi, dan memarahinya, "Kamu itu seorang pria. Kamu menangis di sana untuk apa? Kamu sudah bikin malu bela diri. Segera bangun." Mushi berkata, "Paman, kaki dengan lenganku sudah dipukul oleh orang sampai patah. Aku tidak bisa berdiri." Apar Nicole terlihat marah, "Keponakanku juga berani dipukul, sungguh berani. Kamu tidak bilang kamu itu keponakan aku ya?" Mushi berkata, "Udah." Tetapi orang itu tidak berhenti, bahkan masih bilang mau cabut gelar master Anda. Kurang ajar. Nicole menepuk meja dengan marah. Meja marmer itu pun langsung runtuh. Ses. Semua orang di sana mulai merasa ketakutan, bahkan juga tidak berani mengambil nafas. Mereka terpana setelah melihat aura yang dipancarkan oleh Nicole. "Aku mau lihat siapa yang begitu berani bilang mau cabut gelar master aku." Mushi baru saja ingin menunjuk Reka, Hakim pun tiba-tiba berkata, "Nicole, sudah lama tidak jumpa." Nicole menatap Hakim, dia terlihat kaget, "Pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada." "Duduk dulu," Hakim berkata. Nicole mengangguk, dia pun tiba-tiba mengingat sesuatu, dan berkata dengan dingin, "Hakim, kamu mau ngomong apa dengan aku? Jangan-jangan kamu kenal dengan orang itu, jadi kamu bantu dia. Aku beritahu kamu, hari ini siapa yang ngomong pun tidak ada guna. Aku pasti akan bunuh orang tidak tahu diri itu." Hakim menghela nafas, "Kalau aku mau membela dia." Nicole berkata, "Kalau gitu, kamu juga sama." Perkataan ini pun terdengar sedang memandang rendah pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada. Hakim juga merasa marah. Hakim setidaknya juga merupakan orang yang lebih tua dari Nicole, siapa yang tidak akan marah. Hakim berkata dengan dingin, "Nicole, kamu sungguh sombong. Kamu jangan lupa, 10 tahun yang lalu, kamu pernah kalah dengan aku. Orang yang kalah masih berani ngomong seperti ini, sungguh konyol." Nicole berkata dengan tidak senang, "Masa lalu tidak perlu diungkit. Sekarang aku itu sosok yang tidak bisa disinggung oleh kamu. Orang tua seperti kamu, harusnya pulang untuk pergi siapkan peti." Nicole mengatakan Hakim sudah tua dan tidak berguna lagi. Hakim berkata dengan dingin, "Oh ya. Hari ini aku ingin melihatnya, kok aku tidak bisa singgung kamu." Nicole, "Oke, hari ini aku akan menemani kamu. Awas semuanya." Mereka semua merasa sangat gembira. Satunya adalah salah satu dari 10 petarung Clarity, satunya lagi adalah pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada. Biasanya jika bisa bertemu dengan salah satu dari mereka pun sudah sangat beruntung. Hari ini, mereka pun bisa melihat dua orang kuat melakukan pertarungan secara langsung. Serat berkata dengan khawatir, "Bro, kamu." Hakim menggelengkan kepalanya, "Aku sudah putuskan, kamu tak perlu bujuk aku. Harga diri bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri." Serat menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Serat bergumam di dalam hatinya, jika bukan Reka, Hakim hari ini juga tidak perlu mengambil resiko ini. Jika kali ini kalah, maka nama baiknya juga akan ikut hancur. Bab 603. Pertarungan Master. Berikan nyawamu. Nicole melakukan serangan kepada Hakim dulu. Hakim juga langsung maju ke depan. Boom. Mereka berdua baru mulai bertarung, suhu di dalam sana pun mengalami penurunan. Pada awalnya, mereka berdua masih seimbang, hanya saja semua perabot di dalam aula ini hancur, bahkan dinding di sana pun sudah mau runtuh. Seiring dengan berjalannya waktu, kelemahan Hakim pun terlihat, dirinya sudah berusia, kekuatannya pun tidak sehebat dulu lagi meskipun Hakim berusaha untuk menutupinya, tetapi dia pun hampir diserang oleh Nicole. Pada akhirnya, Nicole pun memukul dada Hakim dengan kuat. Hakim memuntahkan darah,
dia terbang dan menabrak dinding, lalu dia pun terjatuh di atas meja. Meja itu langsung hancur, Hakim pun terjatuh ke bawah. Hakim ingin berdiri, tetapi dia pun memuntahkan darahnya. Pukulan Nicole pun langsung membuat Hakim yang merupakan pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada terluka. Semua orang di sana merasa kaget dan berbisik di sana. Yang membuat mereka merasa kaget itu Nicole memang sosok pimpinan. Pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada yang sudah ada di Provinsi Omada selama puluhan tahun pun lenyap. Di Clarity tidak akan ada Hakim lagi. Reka menatap Hakim, dia pun menghela nafas dengan kecewa. Ini pun membuat Hakim merasa marah, aku jadi seperti ini juga karena demi kamu. Kamu tidak menanyakan keadaanku, malahan masih seperti ini. Hati nuraninya sudah ditelan anjing. Reka berjalan ke depan dan berkata, tadi kamu masih belum keluarkan semua kekuatanmu. Hakim terlihat tidak senang, aku sudah tua, tidak bisa keluarkan semua kekuatan lagi. Reka menggelengkan kepalanya, salah, kamu salah. Bela diri, terutama orang kuat seperti kamu, pengaruh usia paling banyak pun cuma 5% saja. Kondisi kamu itu karena titik nostril tersumbat, sehingga kekuatanmu ikut terpengaruh. Titik nostril, posisinya ada di sekitar pinggang, titik itu punya fungsi sebagai penghantar kekuatan. Titik nostril kamu tersumbat, jadi kamu tentu saja tidak bisa keluarkan semua kekuatanmu. Hakim menatap Reka, serius. Kok aku tidak tahu titik nostril aku tersumbat? Titik nostril ada di mana? Reka menunjuk pusar Hakim, di sana. Hakim berkata, 10 tahun yang lalu, aku pernah bertarung dengan Nicole, bagian sangku memang pernah terluka, tetapi saat itu masih aman-aman saja. Kamu bilang titik nostril aku tersumbat, jadi aku baru tidak bisa keluarkan kekuatan seperti biasanya, kalau gitu, kamu bisa bantu aku. Reka, karena aku sudah bilang ke kamu, aku pasti punya cara. Ini perlu diobati selama beberapa bulan baru bisa pulih. Tetapi aku sekarang bisa bantu kamu untuk sementara, palingan cuman bisa bertahan selama setengah jam. Hakim mengangguk, jika aku bisa punya kekuatan selama 5 menit, aku pun sudah bisa hancurkan Nicole. Reka, oke. Reka mengeluarkan sebatang jarum. Dia menusuk titik nostril Hakim dengan pelan, sini, coba dulu. Hakim memejamkan matanya, dan mulai meditasi. Saat Hakim membuka kedua matanya pun sudah berair. Berhasil, sudah berhasil. Dulu setiap meditasi sampai 60%, dia akan merasa sekujur tubuhnya sangat sakit, bahkan bagian perutnya pun seperti ingin meledak. Tetapi sekarang setelah meditasi sampai 100%, dirinya tidak merasa sakit sama sekali. Ini menandakan dirinya sudah bisa mengeluarkan semua kekuatannya, kekuatan tempurnya sudah pulih. Reka, aku tidak akan lupakan jasamu. Suara Hakim terdengar sangat terharu. Sekarang dirinya pun seperti dilahirkan kembali, mana mungkin dia tidak merasa tersentuh. Bab 604, Pembunuh nomor 1 Provinsi Omada. Reka, ini bukan apa-apa. Mushi menunjuk Reka, dan berteriak di sana, Paman, orang ini yang pukul aku, dia yang bilang mau cabut gelar master kamu. Nicole menatap Reka, lalu dia pun terlihat kecewa, kurus sekali, palingan hanya bela diri biasa aja. Lawan orang seperti ini adalah hinaan bagiku. Sudah, pria muda, kamu keluarkan dua matamu dan potong lidahmu juga, setelah itu, langsung pergi aja. Reka tersenyum, hanya takut kamu tidak punya kesempatan aja. Dasar tidak tahu diri. Nicole berkata dengan dingin, kamu sedang uji kesabaranku. Hakim berdiri dan berkata dengan dingin, nunggu kamu kalahkan aku dulu, baru pikirkan untuk lawan Reka. Nicole menggelengkan kepalanya dengan kecewa, jadi orang harus tahu diri. Hakim, apakah kamu tidak tahu diri? Jalan kamu di bela diri juga akan segera berakhir. Kalau gitu, aku akan penuhi permintaan kamu. Kali ini aku tidak akan ampuni kamu. Sambil ngomong, Nicole pun langsung menghampiri Hakim. Hakim langsung menyerangnya. Nicole merasa senang di dalam hatinya,
sekarang kekuatan hakim sudah tidak seperti dulu lagi. Kali ini, pasti harus mati. Nicole langsung memaksa hakim untuk mundur ke belakang. Pada akhirnya, Nicole mendapatkan kesempatan untuk memukul dada hakim. Pukulan ini, Nicole sudah menggunakan semua kekuatannya. Dia yakin hakim akan mati. Tetapi hal yang aneh pun terjadi. Hakim tidak menghindarinya, melainkan mengulurkan tangannya untuk menangkap tangan Nicole. Nicole terlihat kaget. Hakim bisa menahan pukulannya, sial, kekuatannya kok tiba-tiba bisa berubah jadi seperti ini. Nicole ingin menarik tangannya kembali, tetapi hakim pun menggunakan tangannya untuk menahan dia, bahkan Nicole juga tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, kata ini muncul di benak Nicole. Nicole masih belum sempat bertindak, hakim pun sudah memukulnya. Pukulan ini ditujukan ke atas dan mengenai area perut Nicole. Tubuh Nicole pun menabrak plafon, setelah itu dia pun terjatuh ke bawah dan memuntahkan darah. Suasana di dalam sana menjadi hening. Mereka semua menatap hakim dengan penuh ketakutan. Mereka bisa melihat kekuatan hakim tiba-tiba meledak 2 kali lipat. Jangan-jangan, yang dibilang mereka benar, titik nostril hakim tersumbat, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Mereka sudah menyembuhkan hakim. Ini barulah kekuatan pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada yang sesungguhnya. Hakim mengalahkan Nicole. Kekuatan hakim berada di atas Nicole. Pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada memang berbeda. Hakim menatap tangannya, tatapannya terlihat kaget. Dia juga tidak menyangka Reka bisa memulihkan kekuatannya dengan menggunakan sebatang jarum perak. Perasaan seperti ini sangat enak, haha. Nicole menatap hakim dengan penuh ketakutan, mana mungkin, mana mungkin. 10 tahun yang lalu, aku sudah hancurkan titik nostril kamu, mana mungkin akan sembuh dengan sebatang jarum perak. Hakim berkata dengan marah, bajingan, kamu sengaja hancurkan titik nostril aku. Aku jadi seperti ini, semuanya karena kamu. Mati. Kalau kamu mati juga tidak bisa menebusnya. Hakim melakukan serangan yang mematikan terhadap Nicole. Nicole berteriak, aku tidak sudi, aku tidak sudi. Hakim, tidak sudi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kali ini tanda tangan hidup dan matimu. Nicole berkata, aku sudi jika kalah dengan pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada. Yang aku tidak sudi itu kenapa pria ini punya kualifikasi untuk mencabut gelar master aku. Kamu itu orang yang tak berguna. Kamu hanya berani berdiri di belakang orang lain. Kamu hanya seekor rubah kecil. Kamu berani lawan aku tidak? Kalau aku kalah, aku akan cabut gelar master sendiri.